Salam sukses. Beberapa hari ini suhu perpolitikan pasca Pilpres 2024 sedang memanas, ramai diwarnai dengan banyak aksi-aksi demo yang salah satunya menuntut diselesaikannya atas adanya anggapan telah terjadi kecurangan pemilu. Oleh karena itu, hingga kini proses perlengkapan pengajuan sengketa Pilpres antar kubu paslon sedang dilakukan melalui jalur MK. Dan berbarengan dengan itu, ternyata dinamisasi politik antar partai juga mulai terjadi spekulatif yang baru. Isu yang terbaru dan besar yang membuat bingung mungkin hampir semua partai juga adalah pertemuan yang tampak hangat antara Capres 02 Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Suryo Paloh. Banyak yang bertanya-tanya kira-kira di balik pertemuan dengan dalih silaturahmi itu adalah rencana besar apa ya kira-kira. Sementara hubungan sekarang antara Nasdem dengan Anies Caimin lalu akan menjadi seperti apa? Di sini ada pengamat politik yaitu Mr. Q yang akan menjawab dari pertanyaan ini semua. Coba kita cek dulu videonya. Sore hari ini saya memenuhi undangan untuk menghadiri acara buka bersama dengan anak-anak yatim yang sudah direncanakan sudah minggu lalu. Saya rasa itu sesuatu yang baik ketika ada tokoh seperti Pak Prabowo mau berkunjung, lalu Partai Nasdem sebagai tuan rumah menerima dan menyambut, ya sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak ada yang luar biasa. Tapi katanya Nasdem ini 50-50 Pak, bisa gabung ke partai obrolan mereka? Ya tidak ada obrolan yang khusus kecuali yang disampaikan di media tadi. Jadi kata Pak Paloh 50-50 bisa bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo nih Pak. Kami masih terus konsentrasi untuk proses di MK dan itulah proses yang sedang kami kerjakan. Jadi perjalanan masih panjang karena siapapun yang nanti terpilih itu pembentukan kabinet baru bulan Oktober. Sekarang masih bulan apa nih? Maret. Jadi apapun yang dikatakan hari ini semuanya sifatnya spekulatif karena siapapun yang nanti terpilih akan dilantik, baru dilantik tanggal 20 Oktober dan baru bentuk kabinet sesudah dilantik. Jadi membicarakan itu sekarang itu masih panjang. Pak Surya Paloh adalah aktor utama dari namanya quick count di Indonesia itu. Dalam pengertian dia mau angkat quick count itu untuk ditampilkan di televisi live. Live. Jadi kalau ada tokoh politik di Indonesia yang percaya dengan metode ilmiah seperti ini, nomor satu namanya Surya Paloh. Pak Surya Paloh ini sebetulnya kan orang yang sudah bisa membaca data dengan baik dan dengan cepat. Karena itu juga dia mengambil langkah-langkah politik juga cepat. Nah, menurut saya ucapan selamat tadi malam selain sebagai sebuah sikap yang menunjukkan dan melatih masyarakat kita semua dan partai politik untuk bersikap sportif, menurut saya juga sebuah sinyal bahwa Partai Nasdem itu kecenderungannya akan bergabung dengan pemerintahan. Gitu. Jadi dua sih barangkali. Pertama rekonsiliasi dengan Pak Jokowi gitu ya. Rekonsiliasi dengan Pak Jokowi karena teman lama gitu kan. Yang kedua mengirim pesan kepada Pak Prabowo bahwa nanti akan gabung di pemerintahan yang akan datang. Kunjungan ini adalah kunjungan silaturahmi mengingat sebuah perjalanan panjang di antara hubungan personal kami berdua tidak kurang hampir 40 tahun. Jadi hal yang amat sangat wajar ketika bagi saya pribadi dan tentunya juga Pak Prabowo tetap menginginkan semangat persahabatan yang sudah terbina selama 10 tahun ini bisa terjaga baik untuk bersama-sama kita menginginkan
kehadiran kami berdua dan berserta dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini bisa memberikan suatu penekanan yang berarti bagi progres pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Dan tentu kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak Prabowo, tentu bersama Mas Gibran, yang sudah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk hasil pemilu 2024 ini. Satu dan lain hal, kesempatan yang baik ini adalah kesempatan baik juga bagi rekan pers untuk bisa menanyakan apa saja kepada Presiden terpilih kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian dari media dan saudara-saudara yang sedang menonton dari jauh. Hari ini saya datang ke keluarga besar Nasdem untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas ucapan selamat yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem. Begitu Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan KPU menetapkan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan Presiden 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh langsung mengucapkan selamat, dan untuk menghormati ucapan tersebut saya datang dan diterima hari ini di markas besar Partai Nasdem. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa, yang matang, dengan sistem demokrasi. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya kan? Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Saya kira itu yang saya ingin garis bawahi, ya. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau, sahabat lama, gitu. Dulu biasa sebagai anak muda, ya kan, punya sikap-sikap yang keras, beliau juga keras, saya juga sedang. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah aris, semakin aris. Ya, jadi itu maknanya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, ya kan? Tapi itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Sekali lagi, Pak Surya. Komando. Pak Surya
Paloh itu dalam mengambil keputusan dia lebih akurat dan lebih cepat. Oh. Iya. Jadi misalnya ya tidak harus nunggu quick count, dia cukup dengan exit poll, dia sudah tahu siapa yang menang. Nah, karena dia sudah tahu siapa yang menang, dia sudah bisa melakukan langkah politik. Iya. Tapi sebelum pertemuan itu beliau sudah tahu duluan. Karena dia sudah tahu duluan, orang lain belum istilahnya mengucapkan selamat, belum membangun komunikasi, dia sudah membangun komunikasi duluan. Pantesan ya. Makanya dia menjadi orang pertama yang diterima. Partai Nasdem misalnya, ketika mau berpartisipasi dalam pilkada, mereka memerintahkan kepada pengurus Nasdem untuk menyelenggarakan survei, Bang. Dan keputusan mengenai calon kepala daerah yang mau diambil ya itu didasarkan kepada hasil survei. Gitu. Luar biasa. Nah, makanya Partai Nasdem waktu itu berani dan bisa bilang tanpa mahar. Betul. Memang di satu sisi kita harus akui bahwa sebagai partai politik tentu mereka mau besar. Nah, cara mereka besar adalah mereka berasosiasi dan berkolaborasi dengan tokoh-tokoh yang populer. Betul. Nah, dalam kasus Pilpres kan sebetulnya itu yang terjadi. Kenapa Anies Baswedan? Orang kan sebenarnya banyak heran kenapa Anies Baswedan. Karena secara latar belakang ideologi, Anies ini kan beda dengan Nasdem. Konstituennya kan beda. Konstituennya pendukungnya Anies dengan pendukungnya Nasdem kan berbeda. Terus? Iya. Nasdem itu nasionalis, siapa? Anies Baswedan itu Islam. Terus? Gitu. Nah, alasannya adalah karena dalam pemilu 2024, calon yang populer yang dapat dukungan masyarakat itu cuma 3 saja yang signifikan. Prabowo, Ganjar, sama Anies. Jadi sehingga diambil Anies ya. Nah, kalau bisa sebetulnya Ganjar. Kita ingat nggak waktu itu Ganjar juga masuk loh dalam radar. pertimbangan dalam radar. Waktu itu Partai Nasdem kan sempat mempertimbangkan 3, Ganjar, Anies, kemudian siapa namanya Andika Perkasa. Nah, kalau Pak Prabowo mungkin karena Pak Prabowo sudah punya partai politik sendiri ya, sehingga kemudian kalau mau diambil rasanya sulit. Nah, kenapa Ganjar waktu itu diwacanakan? Karena Ganjar waktu itu belum ditetapkan oleh PDI Perjuangan. Sehingga nanti Ganjar ini bisa jadi layangan putus. Kalau layangan ini putus, ya kan? Layangan bisa diambil oleh Partai Nasdem. Gitu. Tetapi dalam perjalanan kan kelihatannya agak berat nih ngambil Ganjar Pranowo ya. Makanya kemudian pilihan yang tersisa satu-satunya adalah Anies Baswedan. Itulah kira-kira analisa dari Mr. Q atas perkembangan perpolitikan pasca Pilpres 2024 ini. Menurut Mr. Q, Ketua Umum Partai Nasdem Suryo Paloh itu adalah ternyata orang yang pertama kali mempelopori adanya dan mempercayai adanya sistem hitung cepat pada tahun 2014, di mana pada saat itu hampir semua partai atau orang saat itu belum bisa ada yang bisa menerimanya apalagi mempercayainya. Atas dasar inilah kira-kira Mr. Q hakul yakin kalau Bung Surya sebelum mengambil keputusan melalui konvers yang menyatakan bahwa Partai Nasdem menerima hasil pemilu dan mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ini dianggap merupakan keputusan yang sangat berani, sementara capres yang diusung oleh Nasdem sendiri yaitu Anies Muhaimin sedang dalam proses pengajuan sengketa Pilpres di MK. Ini artinya kalau saya melihat sudah jelas-jelas ada perbedaan agenda dan tujuan antara capres Anies Muhaimin dengan Partai Nasdem itu sendiri. Memang Mr. Q juga dalam video itu mengatakan soal asal-muasal kenapa Nasdem akhirnya memilih Anies untuk diusung menjadi capres di 2024 ini. Padahal menurut Mr. Q ada perbedaan secara latar belakang ideologi. Ini tentunya menghasilkan konstituen antara Anies juga tentunya berbeda dengan konstituen dengan Nasdem, di mana konstituen Nasdem adalah nasionalis, sementara konstituen Anies adalah politik Islam. Nah,
Sampai di sini saya sih mengamini ceritanya Mr. Q, bahwa dari urutan cerita mungkin kejadiannya bisa benar, karena sudah tidak ada pilihan lagi capres yang bisa diusung selain Anies Baswedan, di mana saat itu memang ada 3 capres dari hasil survei Partai Nasdem itu sendiri. Dan ternyata karena panasnya dinamisasi politik yang mengakibatkan tidak ada pilihan buat Nasdem selain harus memilih Anies Baswedan. Nah, demikianlah ulasan dari isi video ini. Terima kasih dan salam sukses.